Oke guys, beginilah teknik kita panen kelapa tinggi namun menemukan pokok yang rendah dan tidak ada alat panen yang pendek. Nah, dia miring guys ya. Kita paling jarak dari pokok itu sekitar 15 meter guys. Nah, karena alat ini tidak boleh sudah diperpendek guys, jadi caranya dia begini guys. Ini adalah teknik para senior guys ya. Hanya dilakukan oleh orang yang profesional. Karena kalau bukan profesional guys, dia punya fiber ini dia akan baring, jatuh, kena batu ya patah lah. Beli lagi. Harganya ini guys, dia kalau di Indonesia ini pipe ini dia sekitar 2 jutaan ini kalau tidak salah. Egrek saja di Kalimantan itu guys, dia harga 1,5 juta sampai 7, ada yang 700 begitu guys ya kalau tidak salah. Nah, itu teknik guys ya. Jadi bukan hanya di kelapa pendek yang bisa jatuhkan buah dengan satu kali dengan pelepah, di kelapa tinggi pun boleh guys. Cuma dilakukan hanya sekali-sekali saja guys, tidak untuk seterusnya karena itu membahayakan diri sendiri. Oke guys. Mungkin lain kali guys aku bermodal untuk beli kamera yang lebih tajam ya guys ya. Maklum kita pemula ini belum ada apa-apa. Nah, itu guys ya. Cara menjatuhkan buah tanpa membuang pelepah. Jadi kalau orang malas sudah dia tinggalkan di atas itu guys, tidak dibuang lagi pelepahnya. Karena buahnya sudah jatuh. Tapi kita di sini kerjanya jangka panjang, walaupun jangka pendek kita harus buang pelepahnya. Karena kita sudah ambil buahnya, minimal pelepahnya kita buang juga. Sama halnya kalau kita makan guys ya. Sudah makan, piringnya dibersihkan begitu. Jadi di sini guys, teknik panen kita itu bebas songgo ya. Kalau bahasa di Kalimantan ini songgo tete lah. Jadi bahasa di Kalimantan ini dengan di Malaysia nih guys sangat jauh berbeda. Dari kata-katanya ini jauh berbeda ya. Nah, begitu guys ya. Pelepah yang sudah patah kita buang semuanya supaya dia nanti di suatu saat nanti di hari nanti kita tidak tersiksa guys. Nah, itu masih ada buah masak ya guys ya, masih ada satu. Jadi kita kerja sekali lagi guys, kita kerja itu harus ada alat keselamatan begitu ya. Karena kita kerja di perusahaan itu ada apa? Ada undang-undang yang harus kita ikuti guys, dan itu pun untuk kebaikan diri sendiri. Contohnya kita dari mana ya? Kita dari misalnya kita dari kampung lah, misalnya kampung kita Sulawesi Selatan, kita mau ke tempat tujuan Malaysia itu guys, dia ada perjalanannya, tujuannya itu dari contoh ke Parepare ataupun ke Makassar, baru ke Nunukan guys. Nunukan baru kita lanjut ke Malaysia begitu. Jadi kalau di sawit ini dia ada perjalanan yang harus kita ikuti, undang-undangnya juga nggak boleh kita langgar. Sebelum kita ada penggajian guys, dia ada apa ya, kita mulai kerja itu yang undang-undangnya, perjalanannya harus diikuti. Itu pertama kita buang pelepah, susun pelepah, jaga songgo, potong tangkai buah sama kutip berondonan begitu. Itulah undang-undangnya kita harus ikuti, dan kita lalu berada kita di tahap penggajian guys. Kalau kita langgar yang itu, nantinya kita tidak tenang kerja di perusahaan karena kita ditegur terus ya. Jadi intinya kalau kerja di perusahaan itu
harus ikut undang-undang agar kita merasa nyaman kerja. Dan masalah gaji guys, kalau kita kerja di perusahaan itu, gaji itu tergantung dari cara kerja kita. Bila kita dapat banyak buah, berarti kita banyak banyak gaji. Kalau sedikit buah, berarti sedikit gaji. Jadi pendapatan itu kita adjust sendiri ya. Jangan kita punya kerja sedikit baru mau gaji banyak, itu masalah itu guys. Jalannya tidak benar itu kalau gajinya banyak tapi kerjanya sedikit. Oke guys. Pak guys ya. Nah begitulah guys ya, terkadang ini jatuh, tapi yang perlu kita jaga itu jangan sampai dia terkena dengan batu, karena dia akan patah dan harganya pun lumayan mahal guys. Nanti gaji kita banyak tapi potongannya pun banyak, aduh sakit kalau begitu guys. Jadi kenapa guys di sana itu kelapa tinggi, sedangkan di bagian sini dia agak pendek, padahal tahun tanamnya pun sama dan bibitnya sama. Nah jawabannya begini guys, di bagian belakang sana yang tinggi itu dia punya tanah mungkin agak subur ya, dia agak subur. Dan sedangkan di bagian sini ini tanahnya kurang subur guys, karena dia tepat ada pada jalan besar begitu ya, jadi tanahnya keras. Mungkin begitu. Kalaupun ada masukan dari sahabat yang ada di luar sana, bisa komentar di sini guys, biar kami lebih tahu apa penyebabnya dia bisa begitu. Nah jadi begini nih, kasih pindah antara pokok ke pokok guys, butuh perjuangan juga. Jadi soal pelepah ini guys ya, soal kasih jatuh pelepah ini, tarik satu kali itu pun boleh sebenarnya, kita boleh lakukan, hanya saja mungkin lebih aman lagi kalau kita tarik secara perlahan, kita kasih 2 kali ataupun 3 kali begitu. Karena hal yang tarik satu kali itu biasanya arah pelepah kita tahu dia mau jatuh kemana, karena dia belum pasti keadaan berdiri langsung putus, kita minimal itu pelepah dia anda tahu arah kemana. Tapi kalau kita tarik 1 kali 2 kali, kita boleh baca dia punya pelepah itu arahnya kemana begitu. Jadi kita tarik pelepah 1 kali itu guys, bukan kita kuat ataupun apa, tergantung dari pokok lah guys. Pokok ini di setiap pokok itu dia beda-beda ya, ada dia punya style itu beda guys. Nah begitu guys ya, ada yang buahnya dulu jatuh baru pelepahnya, ada juga harus buang pelepah baru buahnya boleh jatuh. Jadi beda-beda guys, sama orang lah ceritanya. Orang ini beda-beda teknik, beda-beda prinsip. Setiap orang ini beda-beda dia punya sifat, sama juga pelepah begitu, kelapa ini pun begitu. Jadi mungkin para sahabat boleh bedakan ya, kelapa yang terawat dengan tidak. Kalau kelapa yang terawat itu ambil buahnya pun senang guys ya, karena pelepahnya tidak terlalu banyak, makanya kita agak senang saat pengambilan buah itu. Nah namun kalau buah itu jatuh guys, hati-hati ya, nanti terkena dengan tunggul ataupun pokok, dia boleh terbang itu guys. Jadi perhatikan posisi di mana anda berdiri, itu yang harus kita perhatikan. Kalaupun mengarahnya ke kita, jangan kalang kabut guys, perhatikan saja dia mau jatuh kemana ataupun
mau melanggar kita ataupun tidak. Mungkin kita akan geser sedikit saja, karena kalau kita jalan kabut guys, biasa sebenarnya yang kita pindah itu malah di situ juga dia jalannya buah itu. Oke guys, mungkin video ini sampai di sini saja. Sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan lonceng agar video-video dari saya bisa masuk di pemberitahuan telepon sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.